kampus yang seharusnya menjadi tempat pendidikan karakter dan moral malah jadi sarang adanya korupsi. Ini satu-satunya di Indonesia, baru kali ini ada rektor, wakil rektor, dan kemudian ketua senat ini menjadi tersangka OTT oleh KPK. Ini menjadi catatan hitam untuk pendidikan kita. Itu gimana nih respon sebagai alumni Unila? Saya sebagai alumni Unila nih, ini merasa malu sebenarnya. Rektor saya seperti itu, tapi juga menyayangkan loh. Malu atau malu banget nih? Ya malu banget sih. Tapi juga menyayangkan sekali sang rektor Profesor Karomani ini melakukan aktivitas yang justru mencoreng gelar-gelarnya, mencoreng jabatannya, bahkan sampai mencoreng marwah pendidikan kita yang untuk mencerdaskan gitu loh, Ted. Untuk mencerdaskan, memberikan pendidikan karakter, pendidikan moral, tapi justru perilakunya seperti itu. Sabar. Sebagai alumni memang pasti merasakan itu. Tapi masih pantas nggak sih disebut sebagai profesor itu, Adik? Iya pantas. Maksudnya profesor kan memang gelar yang dia terlepas perilakunya seperti apa ya. Itu gelar akademik yang memang dia dapatkan gitu. Tapi kita tetap masih menunggu proses selanjutnya dari KPK. Penetapan Karomani, Profesor Karomani, Rektor Unila belum mantan ya, karena belum digantikan. Belum digantikan. Itu belum dicabut mungkin, tapi sudah di PLT-kan gitu. Sudah di PLT-kan, tapi mungkin ada proses selanjutnya ya untuk pencabutan atau seperti apa. Memang itu ada 4 orang yang berarti benar yang aku bilang kemarin bahwa untuk korupsi ataupun yang sejenisnya itu nggak bisa sendiri. Iya. Jadi Bapak Rektor ini mengajak beberapa kroninya, sahabat-sahabatnya untuk apa namanya ya? Untuk mengambil uang yang semestinya bukan jadi haknya dia. Mestinya kan mahasiswa bisa masuk secara secara profesional, secara fair. Dia kalau sesuai kemampuan, kalau misalnya dia mampu nilainya ya udah masuk, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, cari kampus lain. Tapi Prof Karomani ini menyediakan alternatif lain. Dengan cara calon mahasiswa boleh masuk Unila, tapi mahalnya lumayan lah. Lewat jalur belakang, pakai mahar, pakai di sistem Simanila ya, sistem masuk seleksi mandiri masuk Universitas Lampung. Ada 4 TET yang udah jadi tersangka sampai saat ini. Dan 8 sebenarnya yang ditangkap dalam OTT KPK dari Jumat sampai Sabtu kemarin ya. Jumat sampai Sabtu yang dilakukan oleh KPK di Lampung, di Bandung, sama di Bali. Oh, 3 tempat? Ada 3 tempat. Dan itu totalnya ada 8 orang yang diambil. 8 yang ditangkap, 4 sudah jadi tersangka. Siapa itu, Mas? Pertama itu rektor sendiri, Pak Karomani, ya rektor. Terus kemudian wakil rektor 1 siapa? Pak Heriandi. Terus kemudian Ketua Senat Muhammad Basri. Lalu kemudian pihak swastanya ada namanya Andi Desviandi yang dia disinyalir pemberi suapnya gitu. Yang Andi Desviandi inilah yang ditangkap di di Bali. Oh. Ya. Jadi perkembangannya sekarang baru 4 yang ditetapkan. Nggak tahu nih nanti selebihnya yang 4 sisanya ini akan ditetapkan lagi tersangka atau tidak. Karena kita juga belum tahu peran-perannya masing-masing. Setahu kita baru ada dalam 4 itu yang kita ketahui perannya yang dibeberkan oleh KPK. Itu. Terus kan kemarin di berita itu ada dosen, ada juga kepala biro kalau nggak salah. Dosen ini kan tugasnya ngambilin, ya, memungut. Itu berarti belum dijadikan tersangka ya? Kalau dosennya belum. Mungkin memang masih dilakukan pendalaman ya, masih melakukan pendalaman terkait peran lanjutan dari si dosen ini. Apakah betul ketika dia diperintah itu tahu atau tidak itu bahwa bagian dari uang menyogok. Uang menyogok. Siapa tahu memang
Dia hanya menjalankan perintah jalan aja. perintah, jalan sana, ngambil sana gitu. Ah. Temui Andi Desviandi, ambil uangnya 150 juta kan katanya. Iya, 150 sampai 350 kan. Dan total keseluruhan kalau Nah, dari itu menarik itu. Berapa ini totalnya? Kemarin kan 2 miliar itu kalau informasinya. informasinya awal 2 miliar, tapi Sekarang? ternyata KPK bilangnya ada sekitar 4,4 miliar yang ketahuan. 4,4 miliar Yang- digaris bawahi yang ketahuan. Jadi mungkin bisa lebih banyak Bisa lebih banyak lagi. Karena memang ini baru yang tahun 2022 aja, Ted. Oh, baru penerimaan mahasiswa baru yang di tahun 2022. Iya, kalau untuk wacananya ini kasus di Simanila penerimaan untuk tahun 2022. Nah, kita nggak tahu nih 2021, 2020 dan 2019 sejak dia menjadi rektor. Berarti Seperti berarti apa? kasus ini akan dikembangkan lagi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi menjadi berkembang dan kemudian tersangkanya bisa juga lebih banyak lagi. Dan mungkin memang ini jadi titik awal kali ya, titik awal bagi KPK untuk membuka jaringan mungkin aktivitas transaksi yang ilegal ya di Iya. dalam kampus. Bisa melakukan pemantauan lah ya. Nggak cuma di Unila loh. Iya. Kalau menurutku praktek-praktek seperti ini bisa terjadi di mana aja. Di mana aja. Di kampus mana aja bisa terjadi yang seperti ini. Nah, ini mungkin baru Unila yang Yang ketahuan. Karena kebetulan banyak diajak. Iya, bisa Banyak jadi. diajak, angkanya juga banyak. Angkanya banyak, 4,4 triliun. 4,4 4,4 miliar, miliar. sorry. Yang ketahuan. Yang ketahuan itu pun beberapa sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada yang sudah dialih bentuk menjadi emas, Emas, ada deposito. bangun rumah. Oh, serius ada bangun rumah? Iya, katanya sejak dia jadi rektor, dia bangun rumah. Oh, Dan rumahnya lumayan. yang bangun rumah aku baru dengar itu. Iya, itu bangun Tapi rumah. lumayan kan, emas batangan, deposito. Iya, betul. Lumayan banget itu. Jadi sejak ketangkapnya Karomani, ya, ini ada juga yang unik, Ted. Jadi di kampus dikirimin karangan bunga. Selamat atas OTT oleh KPK gitu. Mahasiswanya? Bukan, ada beberapa tokoh di Lampung yang ngirim selamat ke kampus gitu. Tapi kemarin lihat berita juga mahasiswa sudah mulai itu aksi-aksi Oh iya, memang. demonstrasi di kampus. Sejak saya dulu memang kampus Unila banyak bermasalah sih. Oh. Termasuk transparansi dalam pembayaran UKT, termasuk ya banyak macam lah. Di kampus-kampus lain pasti juga mengalami hal seperti Tapi itu. kayaknya memang terkait dengan transparansi uang SPP atau UKT itu kayaknya nggak cuma di Unila aja deh. Banyak kampus juga pasti punya masalah yang sama. Itu baik itu di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan lain Dan di sebagainya. Bali. Iya, makasih sudah disebut. Karena aku nggak mau nyebut Bali ya secara Ya, spesifik. oke. Tapi gimana nih respon? Tadi kan sudah ada respon dari warga Lampung lah bilang ngirim karangan bunga ke Unila. Besok bagaimana respon mahasiswanya? Terus bagaimana Unila secara institusi nih? Responnya? Kalau Unila kemarin dia memang punya badan hukum yang memang diberikan fasilitas kepada pejabat-pejabat yang memang membutuhkan pendampingan hukum. Nah, mereka sedang menyusun untuk membantu proses penanganan hukum untuk sang profesor, sang wakil rektor dan sang rektor, sang wakil rektor sama senat gitu. Unila masih profesional ya. Masih profesional tetap. Karena memang ini belum terbukti, Ted. Iya Meskipun sih. memang sudah disangkakan pasal berapa ya kalau nggak salah. Ini panjang Mas, tadi saya coba baca. Sabar ya teman-teman. Ini dia. Jadi Disangkakan. mereka itu terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling tinggi 1 miliar untuk si rektor, si wakil rektor dan juga ketua senat. Ketua senatnya. Kalau Andi Desviandi selaku yang memberikan suap itu pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling tinggi 250 juta. Oke. Jadi sudah disangkakan begitu ya. Dan sekarang ini status untuk untuk pengembangannya mereka masih ditahan di KPK ya, sebagai tahanan KPK untuk dilakukan pengembangan. Dan ini respon bagus juga dari Kemendikbud. Kemendikbud langsung kasih PLT
supaya tidak ada kekosongan kekuasaan lah ya. supaya tetap jalan ini, kampus tetap jalan, nggak ada rektor, nggak ada ketua senat, ini kampus harus jalan bagaimana, itu ada PLT-nya, pelaksana tugas, yaitu Dr. Muhammad Effendi ya, Muhammad Sufwan Effendi. Ya. Dia tuh sebagai apa di Kemenristek? Jadi sebelum dia menjabat sebagai PLT Rektor. Jadi dia itu Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud. Gitu. Jadi beliau ini yang menggantikan Karomani sementara untuk menjabat sebagai rektor di Unila saat ini, supaya juga proses hukumnya itu berjalan normal gitu loh. Oh iya. Maksudnya istilahnya kampus berjalan normal, proses hukum juga berjalan juga tanpa dan ini, ada menyinggung satu sama lain lah ya. Ini pelajaran juga untuk dunia pendidikan, maksudnya ini jadi wajah ya, terkuaknya kasus ini menjadi wajah hitam ya, catatan hitam untuk dunia pendidikan. Moga-moga cuman hanya di Unila aja gitu. Semoga sih begitu. Semoga cuman hanya Cuman Unila. sih kayaknya enggak ya. Aku tuh pesimis. Kamu pesimis. Jadi kira-kira di mana aja? Aduh, di mana ya? Di mana ya? Kira-kira di mana? Ya, cobalah ditulis di kolom komentar. Kita diskusikan nanti kalau semisal teman-teman ada ada kira-kira di mana aja kampus-kampus yang bisa terjaring OTT juga. Siapa tahu bisa DM itu Siapa admin tahu. IG KPK.